Pada saat masuk ke Ukrida, itu berapa biayanya, Dok? Kalau nggak salah awal-awal masuk tuh sekitar 100 juta. 100 juta. Kalau boleh tahu, sekarang udah bekerja, udah balik modal belum? Boro-boro balik modal. Yang pasti balik modal itu tuh kalau jadi dokter tuh lama. Pengalaman yang paling tidak menyenangkan saat kuliah apa, Dok? Nggak lulus. Inilah dia, namanya Dokter Agung Rondonuwu. Ya, Hahaha. kebetulan beliau ini juga bekerja di salah satu rumah sakit punya Pemda DKI ya, Dok? Yap, benar sekali. Kalau boleh tahu, boleh dong cerita pengalaman sebelumnya dokter itu sekolah di perguruan tinggi mana? Kampus nih ya. Ya, Sekolah di kampus Ukrida namanya. Itu di Jakarta Barat, Universitas Kristen Krida Wacana. Itu universitas swasta. Oh, dengar-dengar sekolahnya itu mahal juga kan? Lumayan, kedokteran mah nggak ada yang murah. Mahal semua, serius. Dokter masuk dan lulus tahun berapa? Aku masuk 2010, lulus sarjana kedokteran 2014, lulus jadi dokter 2016. Oke. Udah, gitu. Isip setahun sampai 2017. Dan setiap tahun itu kan ada biaya inflasi yang akhirnya biaya kedokteran itu kan mahal kan? Mahal. Nah, awalnya kalau boleh tahu pada saat masuk ke Ukrida itu berapa biayanya, Dok? Kalau nggak salah awal-awal masuk tuh sekitar 100 juta. 100 juta. Lumayan. Itu pastinya lupa 100-an, 100 berapa gitu, 105, 100 berapa. Itu tahun 2010 100 juta. Ya. Sekarang bisa lebih naik. Iya, udah 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu kan pastinya. Pastinya sih saya yang kurang tahu ya sekarang ya, belum update. Mungkin bisa 300-an. Mungkin ya. Kalau untuk biaya SPP-nya sendiri? Uang semester ya. Uang semester itu per semester kan 6 bulan. Itu 12 juta. 12 itu juta. selama kuliah ya. Nanti koas beda lagi. Selama kuliah dari awal masuk sampai terakhir keluar masih 12 juta sampai per semester. Sampai sarjana kedokteran tuh. Sekitar 12 juta. Oke. Nah, terus ada untuk mendapatkan sertifikat kedokteran kan harus sekolah profesinya kan? Iya. Itu biayanya juga lebih mahal lagi dong? Iya, itu koas namanya. Itu biayanya, soalnya itu di rumah sakit, jadi mungkin biaya lebih mahal ya. Kalau nggak salah 15 per semester. 15 juta per semester, dan itu selama berapa tahun untuk koas? 2 tahun, berarti 4 semester. Oh, buset. Tapi itu udah lebih mending dulu. Sekarang kayaknya bisa 20-30 per semester. Apa mungkin jadinya ya? Kalau misalkan kampusnya itu yang lebih bonafit? Aduh, nggak kebayang deh. Uang papa habis ya? Iya. Itu mah sama kampus. Jangan dibahas. Nggak bisa dibahas. Buat yang udah tahu, komen aja di bawah. Terus itu kan makan biaya, tentunya tiap kampus berbeda-beda kan. Kalau boleh tahu, sekarang udah bekerja, udah balik modal belum? Boro-boro balik modal. Yang pasti balik modal itu tuh kalau jadi dokter tuh lama. Total pengeluaran untuk jadi dokter aja tuh bisa sampai 300 kali, 300 juta. Itu gimana cara balik modalnya? Sedangkan kita juga butuh biaya hidup segala macam, pengeluaran yang bisa ditabung juga nggak banyak. Jadi balik modalnya belum sih sekarang. Tapi masih proses lama di sini. Buset. Itu ya buat orang-orang yang punya kemampuan ekonomi lebih lah ya. Memang sekolah kedokteran itu memang mahal, tapi yang perlu diketahui juga, kedokteran umum itu belum selesai kalau mau mencapai puncak karir sama ekonomi yang lebih mapan, karena umumnya itu sampai ke jenjang spesialis. Bisa spesialis, nanti bisa jadi konsultan, profesor. Nah, masih itu panjang lebih sebenarnya. mahal lagi. Cuman ya itu panjang. Butuh biaya lagi gitu. Nah, itu untuk itu di luar dari biaya buku-buku dan lain, beda lagi kan? Beda. Buku-buku kan mahal-mahal juga tuh, tebel-tebel, segede gaban. Jadi itu dipakai buat nimpuk orang kesakitan itu.
Pengalaman yang paling tidak menyenangkan saat kuliah apa, Dok? Nggak lulus. Maksudnya per mata kuliahnya? pernah nggak lulus di mata kuliah tertentu. Oh ya wajar sih, karena Makanya nggak menyenangkan. semua profesi apapun Iya. saat proses menuju pembelajaran itu pasti ada kegagalan di situnya. Cuman dengar-dengar juga kan yang paling menyita waktunya itu kan waktunya ya, Dok. Maksudnya Waktu. kuliahnya itu. Iya, itu lama banget. Teman-temanku yang bareng sama aku di SMA itu rata-rata udah pada kerja, udah pada punya penghasilan. Sedangkan aku masih sekolah. Nah itu salah satu Dan belajarnya pun hal dari yang pagi perlu sampai dipikirkan. sore kan. Nah, itu waktu bermain-mainnya, waktu santainya juga dikit karena rata-rata belajar terus. Gila. Banyak kekurangan sebenarnya. Iya, oke. Nah, sekarang untuk pengalaman kerja. Hmm. Dokter ini kan udah 2 tahun pengalaman bekerja. Iya. Itu dari lulus sudah masuk institusi pemerintah atau sempat bekerja di swasta? Kerja di klinik swasta. Kerja di klinik swasta. Berapa tahun? Cuman 4 bulan sih. Oh, Itu doang 4 bulan. berarti 4-5 terakhir bulan lah, langsung 5 ke institusi pemerintah. Ya, habis itu langsung institusi. Nah, dokter tentunya sering dong bukan dari zaman kuliah, bukan dari zaman bekerja, dari zaman kuliah pun sudah sering bekerja berpartner dengan perawat atau tenaga medis yang lainnya. Betul kan? Betul dong. Nah, kalau boleh tahu, perawat dan dokter itu kalau dokter memposisikannya gimana? Posisinya ya dua profesi yang berbeda. Poin pertama dua profesi yang berbeda. Yang kedua, apa benar orang yang di luar sana pada bilang perawat itu pembantunya dokter? Lebih tepatnya kalimatnya gimana? Masa pembantu? Emangnya kita gaji dia? Enggak dong. Enggak, Kalau pembantu kan, tuh kita gaji dia tuh, itu baru pembantu. Ini ya sebenarnya ibarat apa ya, dua profesi yang berbeda, jadi sama-sama harusnya derajatnya mah sama, cuman ya punya tugas masing-masing, kerjanya sama-sama rumah sakit, jobnya beda. Jadi kalau dibilang membantu sih nggak cocok ya. Ya, Saling membantu lah, itu sih ibarat saling berkolaborasi. Ibarat main bola ada striker sama ada back. Kalau nggak ada dokter, perawat nggak bisa. Nggak ada perawat, dokter juga nggak bisa. ya. Tapi mungkin kalau pemahaman saya yang salah ya, Dok. Lebih tepatnya gini, kalau lebih teknisnya, anggaplah ada pasien datang yang berhak memberikan terapi atau obat lah ya, mau paracetamol atau obat batuk atau apalah, itu haknya dokter. Hak dokter. Tapi kalau untuk melakukan tindakan, beberapa ada tindakan yang memang itu dilakukan oleh perawat dan ada juga yang dilakukan oleh dokter. Karena itu memang sudah ada dalam lisensi keprofesian masing-masing. Profesi perawat haknya tuh misalnya pasang infus. Nah, kalau dokter haknya adalah memberikan terapi pasien dengan kondisi begini. Diagnosa, terapi. Nah, ya betul. Periksa. Mungkin teman-teman bisa ada gambaran lah ya. Jadi lebih tepatnya memang perawat itu mitranya dokter. Dokter nggak bisa bekerja tanpa perawat. Perawat pun nggak bisa bekerja tanpa dokter.